Ini beberapa bangunan serangan yang coba dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Betapa sulitnya untuk menciptakan yang namanya sebuah koneksi. Dan ini momen pada saat struktur 4-3-3 Nero ketika bertahan yang diterapkan oleh Filipina terangkat, tidak rapi. Sehingga muncul ruang terhadap Pratama Arhan ataupun Rafael Strike yang berdiri di antar lini. Namun pemain timnas Indonesia tidak secara prima untuk memanfaatkannya. Akhirnya Indonesia lebih memilih melakukan back pass. Ya, timnas Indonesia harus menerima kekalahan saat menghadapi Filipina dalam lanjutan turnamen ASEAN Cup alias Piala AFF dengan skor akhir 0-1. Satu gol Filipina dicetak oleh Christensen di menit 63 dari titik putih penalti. Sebelum lebih jauh, aku pernah pesan-pesan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dengan kekalahan ini, memastikan Indonesia tidak lolos ke babak semifinal ASEAN Cup alias Piala AFF. Sungguh tidak mengenakan kalau kita bicara dari sisi langkah, dari sisi perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF. Namun jika kita lihat, jika kita breakdown dari apa yang ditargetkan PSSI, kesepakatan dengan Coach STY, ya pasti punya perspektif berbeda. Jika ini pengalaman yang sangat amat penting bagi pemain-pemain timnas Indonesia yang diberi kesempatan. Oke, kita bahas dulu dari sisi teknis. Di atas kertas, timnas Indonesia gunakan pola 1-3-5-2. Sebagai gelandang bertahan ada Arkan Fikri, diapit oleh Raihan Anan dan Ahmad Maulana Sarip. Ini sumbernya grafis yang dikeluarkan oleh ASEAN Cup Mitsubishi. Ya, ada beberapa penempatan yang tidak sesuai ya dari grafis yang dikeluarkan. Kemudian Filipina di atas kertas gunakan pola 1-4-3-3. Ini tatanan serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Ketika tanpa bola, Filipina gunakan shape 4-3-3 Nero. Kita fokus melihat bagaimana tiga pemain tengah dari timnas Indonesia, Arkan Fikri, Raihan Anan, dan Ahmad Maulana Sarip. Mereka itu di tracking oleh tiga pemain tengah dari Filipina. Nah, tujuan tracking jelas mengantisipasi gerakannya, menutup upaya penyerangan yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia, ya, dan paling puncaknya agar koneksi antar lini yang dimiliki oleh pemain timnas Indonesia itu tidak terjalin. Lalu di sektor depan yang dimiliki oleh Filipina, Mariono, Christensen, lalu ada Monis teman-teman, dia pun mencoba sebagai cover shadow, menutup jalur passing menuju tiga pemain tengah dari timnas Indonesia. Membayang-bayangi teman-teman. Dan opsi yang dilakukan oleh Kadek Arel, pemain timnas Indonesia, bermain lewat samping. Dan Doni Tri Pamungkas pun passing ke depannya tidak mampu dimanfaatkan oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Ini kan sepanjang turnamen ASEAN Cup ini kita disuguhi dengan situasi yang sama. Dari satu pertandingan ke pertandingan yang berjalan. Betapa tidak oke-nya permainan yang dilakukan oleh timnas Indonesia pada saat mereka menguasai bola. Aku ya enggak mengatakan permainan sepak bola itu harus menciptakan sebuah gol lewat open play. Kan dikatakan oleh Coach Sintayong juga, ya mengapa tidak memanfaatkan situasi set piece ya. Kalau misalnya situasi set piece memang dioptimalisasi, kenapa bla bla. Kita nggak bahas aspek mana lebih baiknya teman-teman, tetapi kita bicara kualitas. Kualitas di sepak bola sekarang ini kan elemen bagaimana kita memanfaatkan permainan open play itu salah satu penilaian kita untuk memantau seberapa jauh nih pemain-pemain kita memahami artikulasi untuk bisa membongkar struktur pertahanan lawan. Kan nggak ujuk-ujuk sepanjang 90 menit kita terus-terusan hanya mendapatkan situasi bola mati alias set piece. Baik itu tadi sudah kita sebut throw in alias bola mati, kemudian ada corner kick ataupun free kick teman-teman. Nah, ini perepetisian terjadi, build up yang dilakukan oleh timnas Indonesia lewat Kadek Arel. Struktur yang diaplikasikan oleh Filipina pun ketika tanpa bola tetap 4-3-3. Nah, di sini Arkan Fikri, Raihan Anan, dan Maulana Sarip teman-teman coba diisolir dengan pemain-pemain Filipina seperti ya
cara di grafis sebelumnya. Dan alhasil pemain-pemain timnas Indonesia memang sulit, seperti Kadek Ariel, passingnya tidak prima dan tidak mampu juga didapatkan oleh Raihan Hanan, putus lagi serangan timnas Indonesia. Dan pengulangan terjadi bagaimana pemain-pemain Filipina ketika tanpa bola, strukturnya 4-3-3. Raihan Hanan, Arkan Fikri, Maulana Sarip coba di tracking 3 pemain depan dari Filipina yang nero, teman-teman. Ya, menyulitkan itu pemain-pemain belakang timnas Indonesia untuk memanfaatkan sektor tengah. Namun, ada satu elemen penting dari grafis ini. Pada saat 4-3-3 nero yang diaplikasikan oleh Filipina ketika tanpa bola, terangkat itu. Khususnya gerakan Raihan Hanan bisa mengangkat Sison. Ketika Sison pemain Filipina terangkat, maka muncullah ruang di antar lini yang jelas terpapar oleh positioning Pratama Arhan dan Rafael Strike. Nah, di momen ini pemain timnas Indonesia lebih memilih untuk melakukan back pass ketimbang untuk memanfaatkan ruang yang muncul di antar lini. Apa yang harus dilakukan? Banyak momen, teman-teman. Pertama, deep passing. Dari posisi pemain belakang langsung memberikan bola ke sektor depan, baik itu lewat bola datar ataupun bola panjang. Ya, akibat keputusan terlalu mencoba memberikan passing aman, bagaimana timnas Indonesia sudah berhasil mengangkat struktur 4-3-3 Filipina, teman-teman, nggak memberikan impact yang begitu spesial. Nah, salah satu hal yang paling aku soroti, ini kita bicara fair-fairan, teman-teman. Mungkin ada yang mengatakan, ya ini pemain muda, wajar, kita target nggak ada. Aku nggak menyalahkan hal tersebut. Otomatis kalau kita kalah pun di Piala AFF nggak masalah. Kemudian lawan pakai pemain senior, timnas-timnas yang dihadapi. Jadi secara pengalaman ya sangat amat berbeda jauh. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat, teman-teman. Kita bicara kualitas lah ya. Secara individu, teman-teman, nggak menunjukkan sesuai dengan yang harusnya diharapkan. Maksud gue gini, kita kan menciptakan banyak sekali permainan situasi, yaitu baik itu open play, triangle, dan lain sebagainya. Tetapi secara kapasitas, nah ini dia penting. Secara kapasitas nggak bisa itu teraplikasi secara rapi. Patah dari posisi pemain belakang udah masuk ini ke tengah ataupun ke depan, itu goyang-goyang tuh pemain timnas Indonesia. Nah, kalau kita bicara permainan sepak bola, ya itu tadi lagi, kita kembali ke basic dasarnya. Passing kita masih tidak stabil, bagaimana decision makingnya, itu kan salah satu elemen yang harus kita perhatikan. Nah, jadi aku harus mengatakan, teman-teman, ya kualitas tadi yang berbicara. Ada pemain senior loh yang sudah memperkuat nih beberapa kali timnas senior, teman-teman, seperti Marcelino, Arhan, Hoki Caraka. Ini kan bukan tergolong lagi pemain baru merasakan di timnas. Rafael Strike juga ada, teman-teman. Tapi nggak istimewa juga secara individu. Kita bicara individu dulu. Kalau kita bicara teamwork, secara tim, pasti ada argumentasi dari teman-teman, mungkin sebagian yang mengatakan, kan mereka belum lama, Bang. Kan chemistry belum terbentuk, Bang. Nah, kita lebih spesifikkan aja lah per individu. Kualitasnya itu nggak menonjol. Nah, ini kan tanda tanya, teman-teman. Kualitas per individu nggak menonjol. Kan banyak momen-momen di sepak bola bisa kita jadikan sebuah contoh. Pada kala satu tim hancur-hancuran semuanya. Memang jelek parah. Contoh lah Real Madrid. Ada momen di suatu pertandingan, seluruh pemain drop tuh. Tapi ada satu pemain yang namanya Jude Bellingham, ia mengeluarkan magicnya. Ngerti maksudku kan? Di antara ketidakstabilan timnas Indonesia di turnamen Piala AFF ini, magis dari beberapa individu nggak terpapar, itu nggak terlihat. Nah, ketika nggak terlihat, nggak ada situasional magical yang terjadi di atas lapangan, nggak ada perubahan dahsyat yang terjadi di atas lapangan, pun termasuk dari pemain yang merasakan beberapa kali atmosfer timnas Indonesia senior. Masuk ya, ini bukan menyalahkan, teman-teman, tetapi kita bicara di kala memang benar-benar situasional deadlock, udah nggak berkembang lagi ini, salah satu pemain itu nggak ada yang membedakan. Salah satu pemain sama semua, kasar kayak gitulah.
Selanjutnya ada momen timnas Indonesia pun mendapatkan kartu merah lewat Ferrari, teman-teman. Aku nggak mau mendebatkan soal keputusan wasit ya di pertandingan ini, tetapi ya sebagai ajang pembelajaran juga sih. Di AFF ini kan bukan kali pertama kita mendapatkan kartu merah. Artinya apa? Ada manajemen emosi yang harus memang diperhatikan. Dengan kekurangan pemain dari timnas Indonesia pun, timnas Indonesia sebenarnya ada mendapatkan beberapa kesempatan. Salah satu Hoki Caraka. Namun dari situasi transisi tersebut nggak bisa dimanfaatkan oleh Hoki Caraka secara klinikal. Dan gol tercipta bagi Filipina lewat situasi penalti, teman-teman, setelah di checking VAR akibat aksi dari Donny Tri dan Christensen bisa menciptakan sebuah gol. Jadi kesimpulannya, teman-teman, banyak reaksi dari Coach Sintayong yang tertangkap, dan dari reaksi tersebut ya menggambarkan lah ya bagaimana situasional yang dimiliki oleh Coach Sintayong. Kalau misalnya ini dianggap turnamen yang ya udahlah lewat aja, asal main-main aja di turnamen tersebut, kasar kayak gitu, teman-teman, cari pengalaman aja, ya nggak mungkin reaksi yang ditampilkan oleh Coach Sintayong seperti kita lihat di pertandingan menghadapi Filipina. Kemudian yang kedua, dari sisi kualitas, teman-teman, ini jelas sangat amat berpengaruh, teman-teman. Ya memang rata-rata pemain muda, ada beberapa pemain senior nggak mengangkat juga, nggak memberikan impact luar biasa. Dan yang ketiga, bagaimana dari permainan di atas lapangan, kalau kita lihat rajutannya, teman-teman, koneksi link up play masih belum bisa terjalin secara baik, tertata di atas lapangan, teman-teman. Dan akhirnya sulit kan kita untuk menciptakan kreativitas yang tinggi. Selanjutnya kita hanya mengandalkan permainan counter attack ataupun throw in. Nah, itu aja direpetisi. Nah, opsi-opsi lainnya itu, teman-teman, nggak muncul. Nah, perihal opsi-opsi lain itu nggak muncul kan, kita nggak bicara di level Coach Sintayong menjadi pelatih timnas di AFF ini juga. Kan di level timnas senior kita dengan pemain-pemain grade 1 kan, dilematisnya positioning Coach Sintayong kan kerap kayak gitu. Ketika open play nggak jalan, yang dimanfaatkan apa selanjutnya? Yaitu counter attack ataupun throw in alias set piece, teman-teman. Nah, di saat set piece counter attack ini tidak optimal, nah plan-plan selanjutnya itu biasa kebuntuan dimunculkan oleh pasukan Coach Sintayong. Dan akhirnya, terima kasih timnas Indonesia telah berjuang. Jadikan ini pelajaran, kesalahan-kesalahan yang ada di atas lapangan, buat itu menjadi pengalaman yang penting untuk selanjutnya. Oke, mungkin sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.